Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan bab salat berjamaah, di mana pada pekan yang lalu kita sudah menerangkan disunahkan kita berjalan menuju masjid dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, walaupun kita terlambat 1 rakaat atau 2 rakaat, yang penting niat dari rumah kita sudah berjamaah. Ya, tapi tidak disengaja muter-muter, tidak. Dari rumah niatkan kita berjamaah dengan berjalan penuh dengan ketenangan dan kekhusyuan. Maka walaupun kita tertinggal 1-2 rakaat, maka kita masih tetap mendapatkan kesempurnaan pahala berjamaah, karena Allah akan mencatat sesuai dengan niat kita. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas bahwa seorang imam harus bijak, ya, harus meringankan bacaannya ketika sholat berjamaah, karena di belakang imam ada makmum yang sakit, yang lemah, yang tua, yang punya kepentingan, sehingga imam yang bijak adalah sholatnya tidak, ya, memperpanjang bacaannya. Kemudian poin yang sebelumnya juga kita bahas tentang, ya, antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, sunnahnya memanjangkan di rakaat yang pertama bacaannya, dan rakaat yang kedua lebih pendek bacaannya dari rakaat yang pertama. Ini adalah sunnahnya. Kenapa di rakaat yang pertama harus dipanjangkan bacaannya? Untuk memberikan kesempatan bagi orang yang terlambat untuk pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Kemudian, ya, di pekan yang lalu kita juga sudah membahas wajib bagi makmum mengikuti imam, tapi yang prinsip-prinsip saja. Imamnya ruku, rukulah bersama imam, imam sujud, sujudlah bersama imam. Adapun, ya, cara sujudnya, cara rukuknya, nah, itu tidak harus sama dengan imam. Tapi yang penting kata Rasulullah, ya, idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku, rukulah bersama imam, wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud, sujudlah bersama imam. Adapun gerakannya itu masing-masing sesuai dengan mazhabnya. Ya, kalau tahiyat, ya, ketika telunjuk itu digerakkan, entah satu gerakan, entah bergerak-gerak, itu sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Tapi sebagai makmum harus mengikuti imam, ya, imamnya ruku, rukulah bersama imam, imam sujud, sujudlah bersama imam, imam duduk, duduklah bersama imam. Kemudian
Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas bahwa ketika ada satu orang di belakang imam, maka sudah termasuk sholat berjamaah. Maka satu di belakang imam sudah niatnya makmum. Dan juga yang terakhir kita bahas tentang boleh berpindahnya makmum menjadi imam, imam menjadi makmum. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, mungkin ada ya seorang imam yang biasa dia menjadi imam terlambat datangnya dan bacaannya lebih fasih, lebih bagus, hafalannya lebih banyak, maka dia boleh seorang imam mundur menjadi makmum, maka imam maju ke depan, makmum menjadi maju ke depan menjadi imam. Bisa, itu juga pernah terjadi di masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar menjadi imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendamaikan ya Banu Amr bin Al-As, ya Banu Amr bin Auf, ya kemudian Rasulullah datang dalam keadaan terlambat dan Abu Bakar sudah bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Rasul datang maju ke depan dan para sahabat memberikan isyarat dengan tepuk tangan. Maka didirilah oleh Abu Bakar, ada Rasul di belakang, Abu Bakar pun mundur ke belakang padahal Rasul sudah memberikan isyarat teruskan salatnya, tapi Abu Bakar tetap memaksakan diri untuk mundur ke belakang. Maka ketika mundur ke belakang gak ada imam, maka Rasulullah maju ke depan menjadi imam. Setelah selesai, Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak teruskan menjadi imam? Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya saya ini tidak berhak untuk menjadi imam bagimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita bahas juga tentang idrakul imam bagi yang masbuk. Ya, kita misalnya datang dalam keadaan masbuk, kemudian melihat imam dalam kondisi apapun imam, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung seperti kita mengikuti imam. Kalau imamnya sedang duduk, setelah takbiratul ihram duduklah bersama imam. Kalau kita mendapati imam sujud, setelah takbiratul ihram sujudlah langsung bersama imam, tapi tidak terhitung satu rakaat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu rakaat harus mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam, sebagaimana kita sudah bahas di awal-awal tentang rukuk. Jadi karena sholat itu kan terhitung dari rakaat, rakaat itu terhitung dari rukuknya. Kalau mendapatkan satu rukuk berarti mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau tidak mendapatkan rukuk, ya kita langsung sujud bersama imam, itu berarti kita sudah tertinggal satu rakaat. Bab yang kita akan bahas, poin yang ke-10 di sini adalah a'dzarut takhalluf anil jamaah. Siapa yang ya diperbolehkan tidak berjamaah karena uzur-uzur tertentu. Ya. Contoh yang pertama al-barad, yang kedua al-matar. Yang pertama ini al-barad, ini karena cuaca dingin, salju, sehingga tidak mampu untuk keluar berjamaah. Ini juga punya uzur tidak berjamaah. Ya, mungkin saljunya lebat kemudian akan membahayakan, maka boleh tidak berjamaah, sholat di rumah, ya, tapi insya Allah tidak akan tidak menghilangkan pahala berjamaah, tapi sebelumnya harus istiqomah berjamaah. Kemudian yang kedua al-matar. Jadi sepertinya ini yang pertama dengan kedua, yang pertama adalah al-barad, turunnya salju, yang kedua turunnya hujan. Maka ketika turunnya hujan, hujan yang lebat, ya. Tapi kalau hujan-hujan gerimis saja mah jangan malas, apalagi rumahnya dekat, ya. Nah, hujan yang lebat sehingga banyak ya lempung, lumpur, ya akan menyulitkan dia untuk pergi ke masjid. Ya, dengan hujan yang lebat, atau mungkin kalau di Indonesia hujannya kencang, ada petir, ada geledek, khawatir nanti disambar petir gosong lagi kan. Nah, ini boleh. Ya, dia tidak berjamaah, orang yang seperti ini juga uzur untuk tidak berjamaah, tapi tetap mendapatkan pahala berjamaahnya kalau seandainya sebelumnya dia sudah istiqomah dalam berjamaah. Itulah pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, apapun kebaikan yang kita dawam, konsisten, kemudian ada uzur-uzur tertentu, kemudian kita tidak bisa melakukan kebaikan itu, Allah tetap memberikan pahalanya.
Ya, seperti yang kita sudah bahas di dalam bab sabar. Sabar itu kan ada as-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Maka yang sering berjamaah tiba-tiba sakit, musafir, atau uzur-uzur tertentu, ada salju, ada hujan, ya tidak bisa berjamaah, tetap mendapatkan pahala kebiasaan. Itulah pentingnya istiqamah. Apa landasannya? Uzur bagi orang yang tidak berjamaah karena hujan dan karena turunnya salju. Fa'an Ibnu Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis salah yunadi sallu fi rihalikum fil lailatil baridatil matirah fis safar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabatnya, ya, dengan melalui muadzin, hai muadzin, nanti kalau kau nanti azan serulah sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Nah, jadi kalau misalnya ada hujan kencang bisa dirubahnya, ya, azannya daripada hayya 'alas shalah diganti sallu fi rihalikum, sallu fi. Cuma kalau di kita kan nggak biasa, ini apa ini, azannya dirubah-rubah. Tapi yang ngerti biasa. Artinya sang muazin nanti memberitahukan salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Kenapa? Karena hujannya lebat. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Contoh misalnya ada ta'un, penyakit wabah yang mengerikan, ya, ta'un misalnya. Ya, kalau corona ini sebenarnya bukan ta'un, ya. Ta'un ini bahaya. Ya, ta'un ini bisa menyebabkan kematian 95%. Karena membahayakan, maka boleh seorang muadzin nanti mengatakan sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, salatlah di tempat kalian masing-masing. Kenapa bahaya? Ya, ada wabah penyakit yang membahayakan, ta'un misalnya, ya, atau hujannya lebat, atau saljunya tebal sehingga membahayakan kalau orang keluar rumah, maka boleh seorang muazin mengatakan sallu fi rihalikum. Itulah yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah terhadap muazin untuk memanggil, menyeru orang-orang agar salat di tempatnya masing-masing. Di dalam riwayat yang lain dari Jabir mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah keluar bersama Rasul dalam satu perjalanan. Famatarna, kemudian terjadi hujan. Karena hujan, maka setiap orang berlindung di tempatnya masing-masing. Ada yang di bawah pohon, ada yang di mana lah, pokoknya terpencar. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisalli man syaa'a minkum fi rihli." Maka salatlah kalian di tempat masing-masing. Ya, karena ini menyulitkan, ya. Apalagi dulu, ya, di padang Sahara, ada yang di goa, ada yang pokoknya di mana lah terpencar, maka Rasulullah memerintahkan untuk salat di tempatnya masing-masing. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Bahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, annahu qala al-muadzin fi yaumin matir. Ibnu Abbas pernah memerintahkan kepada seorang muadzin ketika turun hujan yang lebat, ya. Maka kata Ibnu Abbas, idza qult asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Hei muadzin, nanti setelah kau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah kau ucapkan nanti hayya 'alas shalah, jangan. Ganti hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Qala, kata Ibnu Abbas, fa ka'annan nas istankaru dzalik. Ketika mendengar sallu fi buyutikum, padahal faham salatlah di rumah kalian masing-masing, yang ngedengar aneh, ini kok azannya begini,
harusnya kan hayya 'alas shalah, tapi diganti sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Setelah muazin tadi mengatakan sallu fi buyutikum, orang-orang pada aneh. Ya, ini apa ini? Pada bertanya-tanya. Kemudian kata Ibnu Abbas, ata'jabuna min dzah? Apakah kalian takjub, merasa ajib dengan apa yang dikumandangkan oleh muazin? Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, pengganti sebagai hayya 'alas shalah. Ya. Apakah kalian takjub dengan ini? Merasa aneh? Faqad fa'ala dza man huwa khairum minni. Bahwa orang yang lebih baik daripada aku pernah melakukan ini. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk sholat di tempatnya masing-masing ketika turunnya hujan yang lebat. Nah, ini sebagai landasan kalau terjadi hujan yang sangat lebat, kalau ada salju yang tebal sehingga menyulitkan orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, boleh sholat di tempatnya masing-masing. Dengan ini tidak mengurangi pahalanya karena uzur. Karena kata Ibnu Abbas, innal jamaah uzmah. Karena ada krisis jamaah. Kenapa? Hujan yang lebat. Wa inni karahtu an ukharrijukum fatamshu fit-tini wad-dukhan. Dan aku khawatir kalian ketika memaksakan diri untuk keluar berjamaah di masjid sehingga kotor dengan tanah atau lumpur atau lempung. Ya. Pokoknya ini kan khawatir, bukannya khusus sholatnya malah nanti sholatnya gelisah. Ini banyak lumpur, banyak lempung. Ya kalau sekarang kan masih enak. Kalau dulu ya kalau sekarang ya ada mobil, ada payung, ada kecil-kecil hujan kayak gini mah ya, insya Allah bisa lah. Tapi kalau hujannya besar, deras, ya boleh kita sholat di rumah karena uzur tersebut. Bahkan menurut para ulama, bukan hanya terjadi dingin saja, wal harrus syadid, terjadi panas yang menyengat sehingga keluar bisa saja karena panasnya full di atas 50 derajat misalnya tidak mampu untuk sholat, ya, panas yang sangat. Wa zulmah, kemudian juga punya uzur karena gelap, mati lampu kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada lampu kan, gelap, ya, sehingga takut, khauf, ada rasa takut nanti kalau gelap-gelap ada binatang buas, ada perampok, ada musuh, ada orang yang jahat. Nah, itu bisa saja karena uzur-uzur seperti ini, karena ada rasa takut yang berlebihan, itu juga uzur tidak berjamaah. Tapi kalau siang-siang mah nggak gelap kan ya. Ini kalau malam, ya, sholat isya, ya, apalagi di padang pasir di saat belum ada lampu, nah, itu kan serem, ya. Apalagi khawatir, sering ada perampokan, ada pemalakan, ada orang jahat, ya, ada binatang buas. Wal khauf, ada rasa takut, au khauf min zalim, rasa takut terhadap orang yang zalim, ya, sering malakin, sering merampas hartanya. Nah, ini menurut kebanyakan para ulama. Artinya dengan uzur-uzur rasa takut, gelap, ya, hujan yang lebat, panas yang menyengat, kemudian dingin yang sangat, ini uzur-uzur tidak melaksanakan berjamaah, tapi tidak mengurangi pahala berjamaahnya. Yang ketiga, uzur yang kita ya tidak berjamaah, artinya terlambat berjamaah juga bisa, ya. Hudurut ta'am, ya, makanan sudah disiapkan. Jadi kalau makanan sudah disiapkan, tidak segera untuk berjamaah masih diperbolehkan. Tapi bukan berarti meninggalkan jamaah, makan sekedarnya, ya, ngeganjel perut kemudian sholat berjamaah, ya. Kecuali kita tadi satu masjid sepakat makanan sudah disiapkan, makan dulu, setelah selesai baru berjamaah, itu juga bisa. Hudurut ta'am, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jil hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah."
apabila makanan sudah dihidangkan di depan kalian, jangan segera kalian meninggalkan makanan untuk salat berjamaah walaupun salat sudah didirikan. Artinya ya muadzin sudah mengumandangkan qomat ya. Jadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Makanan sudah dihidangkan, jangan kau tinggalkan makanan itu. Kenapa? Khawatir lagi salat mikirin makan nanti. Apalagi sedap-sedap tuh, waduh enak ini, pas lagi Allahu Akbar, oh kacau pikiran kita, makan perut keroncongan itu. Maka jangan kau tinggalkan makan itu, makan sekedarnya biar nggak penasaran kita, makan tuh, minum, setelah itu kita sholat. Setelah sholat selesai barulah kita ya menyelesaikan ya makanan yang belum kita selesaikan tadi. Nah, itu juga bisa ya, tinggal teknis saja itu. Tapi jangan segera kita meninggalkan kalau sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan jangan ditunggu, sholat dulu baru kita makan. Tapi kalau sudah sebelum azan, makan sudah dihidangkan. Ketika sudah dihidangkan qomat nih ya, maka tadi makan ya, tidak tergesa-gesa, makan sekedarnya. Setelah itu kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini uzur kalau makanan sudah ya dihidangkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, uzur kita tidak berjamaah, artinya ya karena uzur kita tidak segera untuk berjamaah adalah ya mudafa'atul akhbashin, kebelet. Jadi kalau kebelet jangan dipaksakan. Tanggung nanti nggak dapat jamaahnya. Kalau kebelet tetap kita, bahkan makruh kalau kita lagi kebelet sholat berjamaah, itu makruh ya. Maka tadi ke WC dulu, buang hajat kita, setelah itu kita ya sedapatnya kita berjamaah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathin. Tidak ada salat, jangan kau paksakan untuk salat kalau makanan sudah dihidangkan, dan juga kalau kebelet ya, buang hajatnya dulu baru salat. Ya, jangan dipaksakan, nanti pas lagi Allahu Akbar berebet nggak bisa nahan, kan bahaya itu. Maka ya buang hajat dulu, baru setelah itu kita melaksanakan salat. Ini uzur-uzur kita tidak berjamaah ya, artinya walaupun terlambat berjamaahnya tidak mengapa. Kemudian yang poin selanjutnya adalah al-ahaqqu bil imamah, siapa yang berhak menjadi imam. Al-ahaqqu bil imamah al-aqra bil kitabillah, orang yang paling baik bacaannya, yang paling bagus bacaannya, makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya, yang paling banyak hafalannya. Ini yang berhak menjadi imam nomor satunya. Al-ahaqqu bil imamah al-aqra li kitabillah. Fa in istawau fil qiraah, kalau bacaannya sama-sama bagus, sama-sama makharijul hurufnya bagus, sama-sama tajwidnya bagus, hafalannya sama-sama banyak ya, maka dipilihlah di antara keduanya fal a'lam bis sunnah, mana yang lebih luas ilmunya, dihormati yang berilmu ya. Fa in istawau, bacaannya sama, ilmunya sama-sama luas, maka yang dihormati fal aqdam hijrah, mana yang lebih dulu tinggal di tempat itu, hormati ya. Ternyata datangnya sama juga karena teman akrab, ilmunya sama luas, bacaannya sama bagus, maka hijrahnya juga sama, ngungsinya sama di Puri sini, bareng-bareng ngangkat kopernya sama-sama. Fa inistawau, kalau sama juga maka pilihlah yang lebih tua dihormati. Jadi bukan milih yang tua dulu, bukan, yang paling bagus
bacaannya. Kalau sama bacaannya bagus, yang lebih luas ilmunya. Sama luas ilmunya, maka mana yang lebih dulu tinggal di tempat itu hormati. Ternyata sama juga, maka pilihlah ya wal akbaru sinnan, yang lebih tua di antara keduanya. Sama juga umurnya, ya sudah gantian sajalah. Sweet, gantian. Ya, maka hormati yang lebih tua dulu. Nah, udah yang tua dulu. Ya, jangan kita ini kadang-kadang berebut jadi imam. Enak itu jadi makmum lah. Udah nggak mikir apa-apa, udah khusus saja ngikutin imam. Kalau makmum itu, kalau imam itu kan fokus, walaupun pahalanya lebih besar. Tapi jangan berambisi untuk menjadi imam, kecuali dipersilahkan oleh imam yang sudah rotib di sini, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang berhak menjadi imam. Apa landasannya? Dari Abi Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu salasah falyummuhum ahaduhum." Kalau kalian ada bertiga, maka salah satu di antara ketiga menjadi imam di dalam salatnya. Wa haqquhum bil imama aqrahum, yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Maka hendaklah yang menjadi imam yang paling banyak bacaan, yang paling baik bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau sama-sama bacaannya bagus, ya fa'alamuhum bis sunnah, maka mana yang lebih banyak hafalan sunnahnya, yang lebih luas ilmunya. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau sama-sama luas ilmunya, fa aqdamuhum hijrah, maka pilihlah yang lebih dulu tinggal di tempat itu. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau seandainya juga sama-sama hijrahnya, fa aqdamuhum sinnan, maka pilihlah yang lebih tua di antara keduanya. Nah, ini yang berhak menjadi imam. Jadi bisa dipilih, ya. Atau mungkin dalam satu masjid sudah ditentukan imamnya, ya sudah dilihat, wah ini bagus bacaannya, ya udah rotib, jadi tugasnya imam sudah dihormati saja. Ya, biasanya mungkin dipilih oleh DKM, ya, nah itu juga bisa, ya. Kalau sudah ada yang rotib. Ya, tapi kalau tidak ada yang rotib, maka pilihlah tadi yang pertama, yang paling bagus bacanya, yang paling banyak hafalannya. Kalau sama, maka yang paling luas ilmunya. Sama juga, maka yang lebih dulu siapa tinggal di tempat itu. Kalau sama juga, maka pilihlah yang lebih tua, hormati yang lebih tua. Yang muda ngalah, ya, nanti yang tua mati, yang muda baru maju, ya. Nah, ini yang pernah ditanyakan kemarin, ya, man tasihhu imamat, siapa yang sah menjadi imam, ya. Tasihhu imamatus sabi al mumayyizah, sah kalau anak kecil walaupun belum balik, tapi anak kecil ini mumayyiz, istimewa, sudah banyak hafalannya, bagus bacaannya. Kan banyak anak kecil sekarang tahu tata cara sholat yang benar, mumayyiz, istimewa anak ini. Umurnya belum balik 10 tahun, hafal Quran. Lebih banyak mana hafalannya? Kita apa anak kecil? Kita mah juz am aja nggak hafal-hafal kayaknya. Anak kecil ini hafal, bacaannya bagus, qiraahnya bagus, hafalannya bagus, sholatnya baik, ya, karena sudah dididik. Ya, inilah anak-anak yang mumayyiz, itu sah menjadi imam walaupun belum balik. Wal a'ma, juga imamnya yang buta sah. Jangan nawat, wah imamnya buta nggak boleh, sah. Ya, imamnya buta, makmumnya melek semua, artinya tidak buta semua, itu sah, ya. Wal qa'im bil qa'id, imamnya berdiri, makmumnya jongkok semua, sah. Atau sebaliknya, wal qa'id bil qa'im, ya, imamnya duduk karena dia sendiri yang paling banyak hafalannya, sementara makmumnya ya nggak banyak yang hafal atau bacaannya yang tadi, sah, ya. Imamnya duduk, makmumnya berdiri, karena mungkin ya imamnya tidak bisa berdiri, lumpuh, ya, atau kegemukan sehingga nggak kuat untuk berdiri, bisa, ya, sah. Wal muftarid bil muntafil, nah ini pernah dibahas kemarin, ya.
Sah, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, sah. Ya, sebagaimana ada sahabat yang ketinggalan sholat, Rasul sudah sholat bersama para sahabat, kemudian dia sholat dalam keadaan sendiri, kemudian Rasul mengatakan, siapa yang ingin bersedekah, sholat di belakang saudara kalian. Maka kata para sahabat, ya Rasul, kami kan baru selesai melaksanakan sholat yang wajib. Ya, sholatlah di belakangnya dengan niat sholat sunnah, itu sedekah untuk saudara kalian agar saudara kalian mendapatkan pahala jamaahnya. Artinya kalau imamnya sholat fardu sah, makmumnya sholat sunnah boleh. Atau sebaliknya, wal muntafil bil muftarid, kita sedang sholat sunnah, Allahu Akbar, ada yang nepuk nih, ada yang nepuk ingin sholat berjamaah di belakang kita karena dia masbuk atau terlambat datangnya, ditepuk kita, sholatlah biasa kita menjadi imam dengan niat sholat sunnah tadi, yang di belakang sholatnya sholat sah. Nah, berarti kita juga sodakoh, jangan dilarang. Pergi sana, jangan, sholat aja sudah 2 rakaat selesai, dia meneruskan kurangnya. Nah, itu juga sedekah untuk sahabat saudara kita karena sah, ya. Jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, atau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Sah wal mutawaddi bil mutayammim, imamnya wudu, makmumnya bertayamum. Karena mungkin sakit, karena pas lagi mau berjamaah mati air, nggak dapat air, kemudian bertayamum boleh. Sah, imamnya dalam keadaan berwudu, makmumnya dalam keadaan bertayamum. Wal mutayammim bil mutawaddi, sah juga imamnya bertayamum tapi makmumnya berwudu. Ya, sama kondisinya, pas imam mau wudu airnya mati, nggak dapat air, maka imamnya bertayamum, makmumnya wudu, sah. Wal musafir bil muqim, imamnya dalam keadaan musafir, makmumnya yang mukim, sah. Atau sebaliknya, wal muqim bil musafir, sah. Ya, menjadi imamnya mukim, makmumnya musafir, sah. Nah, ini hal-hal yang sah bagi imam. Jadi baik anak kecil yang mumayyiz, baik imamnya buta atau imamnya duduk, imamnya berdiri, makmumnya duduk, atau imamnya musafir, makmumnya mukim, atau imamnya mukim, makmumnya musafir, atau imamnya tayamum, makmumnya berwudu, atau sebaliknya, hal-hal ini sah, ya, dalam berjamaah menjadi imam. Lalu siapa yang tidak sah menjadi imam? Ini menurut kebanyakan para ulama, ya, la tasihhu imamah ma'dzur, tidak sah kalau imamnya sudah uzur, ya. Ya, mungkin beser, sering kentut. Nah, ini tidak sah. Tapi menurut Imam Malik sah tapi makruh. Tapi menurut kebanyakan para ulama tidak sah. Maka ya kalau sudah uzur jangan imam. Pas lagi imam prepet, mau pipis, mau ya BAB kan begitu. Kan repot, kasihan makmumnya. Maka tidak sah kalau imamnya yang sudah uzur, ya, sudah beser, ya, pokoknya sudah uzur lah, sering keluar angin, prepet. Nah, itu kasihan nanti makmumnya, ya. Tapi menurut Imam Malik tetap sah tapi makruh, ya percuma, ya. Maka carilah yang masih sehat-sehat, yang segar-segar, yang tidak uzur untuk menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah istihbabu imamatil mar'ah linnisa. Boleh seorang wanita untuk menjadi imam bagi wanita. Makanya kan ada di kampung-kampung ada langgar, ya kan begitu. Ya, langgar ini kan khusus, ya, tempat untuk sholatnya para wanita. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan di dalam poin-poin yang pertama, boleh seorang wanita sholat berjamaah, walaupun sholat yang lebih baik afdolnya di rumah. Sebagaimana sholatnya wanita, ya, di rumah itu lebih baik daripada sholat di
masjid. Salatnya wanita di masjidnya wanita lebih baik daripada di masjid yang umum. Maksudnya langgar tadi. Ya, makanya wanita kalau ingin salat ada musola khusus seperti di kampung-kampung itu untuk para wanita saja. Dan imamnya pasti wanita. Kalau nggak misalnya dari imam, siapa imamnya? Maka seorang wanita boleh menjadi imam bagi wanita. Faqad kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'ummun nisa. Aisyah juga pernah menjadi imam bagi wanita. Bahkan ketika menjadi imam, shafnya satu baris dengan wanita cuma di tengah-tengah. Wa taqifu ma'ahunna fis shaf. Dan Aisyah pun berdiri di shafnya para wanita. Nah, ini uniknya sholatnya wanita. Kalau mau jadi imam bisa dalam satu shaf, bisa juga sama seperti shafnya laki-laki. Ya, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Bisa juga, jangan aneh. Nanti diajarkan istri-istri kita, jangan nanti aneh ada imam tapi nanti makmumnya di samping imam semua sejajar, tapi di tengah-tengah imamnya, bukan di samping. Nah, wa taqifu ma'ahunna fis shaf. Wa kanat Ummu Salamah taf'aluhu, begitu juga Ummu Salamah pernah menjadi imam bagi para wanita. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Waraqah muadzdinanha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ummu Waraqah menjadi muadzin bagi wanita. Jadi wanita boleh azan untuk bagi wanita saja, tidak dikencangkan suaranya. Nah, misalnya dilanggar gak usah pakai speaker, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, boleh seorang wanita menjadi muadzin bagi wanita. Nah, ini intinya wanita bisa menjadi imam bagi wanita. Lalu bolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi golongan wanita, semuanya wanita cuma laki-lakinya satu-satunya, itu boleh. Ya, boleh. Ya, saya pernah disuruh ibu-ibu, ya, karena lagi ngaji tentang sholat sunnah. Kebetulan sholat sunnahnya sholat sunnah tasbih, ingin minta jamaah diajarkan Pak Ustadz. Terpaksa saya jadi imam, kan ngajarin sekaligus. Jadi imam, ini landasannya dari sini. Ya, ibu-ibu, Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz yang jadi imamnya, kita ingin sholat tasbih berjamaah. Maka saya sholat menjadi imam untuk semua ibu-ibu, cuma saya satu-satunya laki-laki. Nah, ini mana landasannya? Diriwayatkan dari Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat, di dalam Awsatnya dengan sanad yang baik dari Ubay bin Ka'ab, ya. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab ini kita terkenal, ya, suaranya merdu, hafal Quran, disayang oleh Rasulullah. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab dijadikan imam ketika salat tarawih, dan salat tarawihnya 23 rakaat. Karena di samping hafal Quran, suaranya merdu Ubay bin Ka'ab ini. Ya, dan ada satu surat memang yang diturunkan untuk Ubay bin Ka'ab, dan Rasul meminta, ya Ubay, bacakan surat anu-anu, ya. Sehingga Ubay bin Ka'ab membacakannya dengan menangis. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Rasul yang hafal Al-Quran. Maka Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, amiltul lailah amalan, aku mengerjakan satu amalan di malam hari. Qala ma huwa, apa amalan itu? Qala niswatun ma'iyya fiddar, ada wanita kumpul di rumahku, ya, teman-teman istriku, ya, termasuk kerabat-kerabat istriku datang. Biasalah kalau sekarang mungkin arisan wanita kan. Di rumah datang. Kita punya istri, istrinya, istri kita kan banyak, teman-temannya, tetangganya, arisan di rumah kita, ya. Qulna innaka taqra'u wa la naqra' fasalli bina. Hai Ubay, kami mendengar kau hafal Quran, bacaanmu merdu, ya, pokoknya sering menjadi imam untuk kaum wanita. Waktu itu salat tarawih, ya. Maka kami tidak baik bacaannya, maka kami menginginkan kau menjadi imam bagi kami, wahai Ubay. Fasallaitu samaniyan wal witr, aku salat 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Ini salat tarawih, salat qiyamul lail. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak berkomentar. Inilah yang disebut dengan hadis takriri. Rasul, ya, tidak melakukan, tapi Rasul, sahabat pernah melakukan, dan Rasulullah, ya,
diam, tanda diamnya Rasulullah sepakat. Artinya inilah yang disebut takriri. Rasul tidak menyuruh, Rasul tidak memerintahkan, dan Rasul juga tidak melakukannya, tapi dilakukan oleh sahabat. Itulah yang disebut dengan takrir. Karena hadis itu bisa af'al, apa yang diperbuat Rasul juga hadis. Ada akwal, ada yang diucapkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu juga hadis. Ada juga yang orang lupa tentang hadis ini adalah apa? Takrir. Jadi hadis itu bisa af'al yang dilakukan oleh Rasulullah, bisa akwal yang dinyatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada yang tidak diperbuat oleh Rasul dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tapi sahabat melakukan di masa Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Itu yang disebut dengan takrir. Ya. Jadi jangan mengatakan apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu juga salah. Ya, karena bid'ah ini adalah sesuatu yang baru tapi yang bertentangan dengan syariat, itulah bid'ah yang menyesatkan. Ya, karena Rasul tidak pernah menjadi imam bagi kaum wanita khusus. Yang pernah melakukannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, aku pernah menjadi imam untuk kaum wanita. Dan Rasul terdiam, ya, tidak mengomentari dan tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan ya bahwa diperbolehkan. Ya. Karena waktunya saya akan bahas, karena ada beberapa pertanyaan, mungkin ada nanti yang disiapkan ingin bertanya. Ini ada pertanyaan satu-satu ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustadz, apakah Rasulullah pernah mentahlilkan mayit sebelum disolatkan? Nggak pernah. Tapi Rasulullah mendoakannya, dan sholat pun adalah doa. Ketika dimakamkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang hadir di pemakaman, doakan saudara kalian. Kenapa? Karena sedang ditanya oleh malaikat. Dan tahlil ini yang kita maksud di kampung-kampung ini juga adalah bagian doa. Ya. Karena kalau kita faham bacaannya, saya perhatikan bacanya, ya Allah, saya hadiahkan pahala yasinnya, pahala tabaroknya, pahala ar-rahmannya. Kalau baca ar-rahman, ya, saya hadiahkan pahalanya ini untuk si mayit. Nanti di bab janaiz kita akan bahas panjang lebar tentang itu. Ya, jadi pahalanya bukan tahlilannya. Karena doa orang yang beriman untuk orang yang beriman, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, itu masih sampai, masih bermanfaat doa. Makanya alhamdulillah kita mati dalam keadaan beriman, masih bisa didoakan oleh orang yang beriman yang masih hidup, ya. Jadi tahlil ini bukan tahlilannya, artinya bagian doa, ya. Dan memang Rasul tidak melakukannya, tapi tidak ada larangan. Maka yang tidak ada larangannya, jangan melarangnya sesuai dengan kehendak kita. Ya, kecuali ada larangan khusus. Tahlil itu kan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kemudian membaca Yasin, kita hadiahkan pahalanya. Ya Allah, setiap huruf yang kita baca satu pahala. Maka dari keyakinan kita untuk mendapatkan pahala dari kita yang kita baca, kemudian kita hadiahkan untuk orang yang meninggal, itu insya Allah masih sampai. Nanti akan kita bahas di bab janaiz, ya, nanti masih lama. Mungkin setelah selesai bab sholat bisa kita bahas dengan bab janaiz. Kemudian yang kedua, apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan? Ada riwayat ketika berdoa pada hari Jum'ah, Rasulullah hanya mengangkat telunjuk tangan kanannya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khairah. Ya, jadi berdoa itu nanti di bab doa belum sampai juga kita ini. Karena fikih kan masih banyak, kita masih bab sholat. Bab doa nanti di bab zikir. Berdoa itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan, boleh dengan telunjuknya, semuanya boleh. Ya. Jadi boleh mengangkat tangan, boleh nggak mengangkat tangan, yang penting berdoa. Tapi mengangkat tangan juga ada dalilnya. Dengan telunjuk juga ada dalilnya. Mengangkat telunjuk, Rasul pernah mengangkat telunjuk. Kenapa? Menunjukkan keikhlasannya, ya Allah, begitu. Berdoa Rasul dengan mengangkat tangan juga pernah. Karena dalam satu hadisnya Rasul mengatakan, Allah itu akan malu melihat hambanya berdoa, mengadahkan kedua tangannya kembali tidak membawa apa-apa.
Ibaratnya mengangkat tangan kan kita ngemis. Orang sama orang aja ngemis, Pak, minta Pak, sama Allah ngemis. Ada. Artinya kalau saya mau mengangkat tangan, mau telunjuk, nggak mengangkat tangan, yang khusyuk menurut kita, tenangnya enak menurut kita yang mana? Yang penting berdoa. Mau ngangkat tangan, mau telunjuk, ya Allah, boleh. Yang nggak mengangkat tangan nggak jadi masa. Nah, semuanya ada landasan. Jadi itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bermasalah orang nggak pernah doa. Yang bermasalah apa? Yang nggak pernah berdoa. Yang berdoa mau diangkat tangan, mau berdoa ya Allah boleh, ya Allah boleh. Dan itu pernah dilakukan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahan ini juga bisa diperdebatkan. Ya, Rasul pernah mencontohkan, tidak mengangkat tangan, pernah Rasul mengangkat tangan, pernah Rasulullah berdoa dengan telunjuknya. Ini khilaf. Ya. Kalau mengangkat tangan, menunduk mengangkat telunjuknya itu membuat khusyuk doa kita, angkat telunjuknya. Kalau membuat kita khusyuk, kita mengangkat tangan, angkat kedua tangannya. Intinya bagaimana? Hudurul qalb, menghadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ada perbedaan cara sholat mayit di Indonesia dan di Masjidil Haram pada takbir keempat. Apa perbedaannya? Nggak ada perbedaan. Sholat janaiz, sholat jenazah itu berapa takbir? 4 takbir. Di Indonesia membaca doa, sedangkan di Masjidil Haram imam diam sejenak langsung salam. Enggak baca doa. Cuma doanya di takbir yang keempat pendek doanya. Nah, sholat nanti di bab janaiz ada bab sholatnya. Sholat janaiz berapa takbir? Takbir yang pertama baca apa? Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga panjang bacanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ighsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min. Terus panjang itu. Takbir yang keempat bacanya pendek. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sudah. Cuma karena kepanjangan di takbir yang ketiga kan panjang tuh di sana. Karena doanya panjang. Kalau kita kan diajarkan waktu di sekolah apa? Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu aja kan. Padahal bacaannya panjang itu. Kesempatan kita mendoakan si mayit. Waghfirlahu warhamhu wa'afi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ighsilhu bil ma'i wasal. Terus panjang. Baru ketika takbir yang keempat tetap dia membaca doa karena ketutup dengan doa yang panjang di takbir yang ketiga, seolah-olah takbir yang keempat itu pendek. Paham ya? Jadi sama 4 takbir di mana-mana sama. Yang nggak boleh, ya, takbirnya cuma sekali. Atau setelah takbir ruku itu nggak boleh itu. Abu Nawas nanti. Ya. Nah, itu nggak boleh itu, ya. Jadi semuanya sholat janaiz, sholat jenazah itu sama, sholat mayit itu sama 4 takbir. Cuma kalau di Arab ya takbir yang ketiganya panjang bacaannya. Yang terakhir pertanyaannya, apakah makmum yang baru datang boleh mengambil posisi di samping imam karena shaf sudah penuh? Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh kalau memang softnya nggak ada lagi, ya. Tapi insya Allah di Indonesia mah softnya. Lah bagaimana kalau softnya penuh, dia dari belakang kok bisa maju ke depan? Bingung juga kan itu. Mungkin ada kalau pintunya, waduh softnya ada pintu, ada mungkin ada celah, mungkin. Tapi kan logikanya kalau terlambat softnya penuh, bagaimana dia bisa ke depan dengan imam? Itu permasalahannya. Mungkin ada pintu di sini, boleh. Sholat Jumat, waduh, kan masih ada di belakang sana. Tapi kalau sudah penuh semuanya, nggak ada tempat lagi, nggak ada yang kosong, kalau kita ke belakang bahkan mudaratnya lebih banyak, boleh di samping imam. Tapi tidak sejajar dengan imam, mundur sedikit di belakang imam, boleh. Ini kondisional sholat itu. Ada yang bertanya, silakan sebelum diteruskan sambil minum. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila kita sholat berjamaah kita mendapatkan bacaan imam kurang
Ya. Yang kedua, Ya. itu yang satu. Ya. Yang keduanya lupa ya. Ya. Jadi ini belum kita bahas sebenarnya, tapi kalau sudah ada yang bertanya saya jawab. Inilah enaknya jadi makmum itu, kalau imam nggak sempurna tidak mengurangi kesempurnaan tapi kalau imamnya sempurna, enaknya makmum yang nggak sempurna dapat kesempurnaan dari enak kan jadi makmum ya. Tapi kalau imamnya sempurna, imam pahalanya lebih besar ya. Jadi kalau misalnya imamnya nggak sempurna, tidak mengurangi kesempurnaan jangan khawatir. Yang penting kita sudah niat berjamaah. Adapun imam bacanya nggak bagus, dia paksakan diri menjadi imam, tidak sempurna bacanya, bukan salah kita, salah dia di hadapan Allah. Nah, maka tadi makmum tidak mengurangi kesempurnaan. Ya, tapi kita sudah niat, ya Allah saya ingin berjamaah. Siapapun imannya ikuti sajalah. Adapun salah tidak sempurnanya urusan dia dengan Allah. Tapi makmum tidak mengurangi kesempurnaan kalau imam tidak sempurna. Tapi kalau imamnya sempurna, makmum akan mendapatkan kesempurnaan. Itulah enaknya sholat berjamaah menjadi makmum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini saya dengar dia. Tapi sebelum saya pernah terjadi itu waktu Kalimantan pas awalnya corona itu. Iya. Tapi ini apa artinya? Tahu kan kita tetap sholat itu. Kita nggak boleh besar masjid. Tapi di masjid itu ada melatih jemaah. Iya. Biasanya pengurus agar tidak kosong berjamaahnya. Karena pengurusnya marbotnya tinggal di situ, ya sholatlah agar tidak hilang sholat berjamaahnya. Tetap ya imamnya dengan marbotnya sholat berjamaah, karena kita ada larangan untuk sholat berjamaah karena darurat apa kesehatan, misalnya darurat corona yang awal-awal kan ya, sehingga tidak ada sholat berjamaah. Artinya tetap jamaah dilaksanakan bagi orang yang sudah tinggal di masjid. Jadi KM-nya tinggal di masjid, marbotnya tinggal di masjid. Pemerintah cuma melarang, tetap azan itu dikumandangkan, tapi hayya 'alas sholahnya diganti sallu fi buyutikum, begitu kan? Nah itu ada landasan hadisnya ini. Iya. Apabila dalam sholat berjamaah saya pernah mendengar bahwa ada makmum yang tidak suka kepada imam, maka batallah. Maksudnya tidak suka di sini bagaimana? Gimana? Apabila kita sholat berjamaah, kemudian di antara jamaah sholat ini makmumnya ada yang tidak suka kepada imam, maka batallah sholat ini. Iya. Tidak suka ini yang bagaimana? Ya bagus pertanyaannya, belum ada poinnya di sini, nanti kita akan bahas. Luar biasa Bapak nih bertanya yang belum dibahas. Ya, tapi nanti ketemu pembahasannya. Ya. Jadi kalau misalnya imam yang tidak disukai makmum, yang tidak disukainya adalah tidak disukai syar'i, karena dia banyak maksiat, sering nipu, pokoknya sering zolim sama orang. Itu imam seperti ini tidak disukai oleh Allah. Ya. Tapi makmum ya tetap dia, karena dia niatnya berjamaah, tetap mendapatkan pahala jamaah. Imam yang seperti ini jangan. Tapi kalau nggak suka, bukan karena syar'i, nggak suka orangnya misalnya, itu nggak. Yang nggak suka di sini adalah masalah syar'i, melanggar aturan Allah, ya sering mabuk-mabukan dia jadi imam, sering main judi dia jadi imam, sering berzinah dia jadi imam. Itu ya yang tidak disukai secara syar'i oleh makmum. Maka imam seperti ini tidak disukai oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, itu bukan masalah syar'i. Ya. Benci karena misalnya imam mungkin wataknya dia pendiam, ini orang ini kayaknya sombong banget. Bukan begitu, tidak. Tapi yang masalah syar'i.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. persyaratan imam tadi ya, misalnya imamnya sama, bacaannya sama, ukur sama. Saya pernah dengar katanya yang membedakan istri, misalnya lebih dari satu. Iya. Nanti tambahnya terakhir itu. Hadisnya begitu, ada 4 syaratnya. Setelah sama-sama tua, ya ada panggil lah istrinya yang mana yang paling banyak kan. Yang penting 4 dulu ini nih. Iya. Itu terakhir tambahan boleh nggak apa-apa. Tapi syarat yang 4 ini jangan dibuang. Yang paling baik bacaannya, yang paling hafal banyak apa? Yang paling banyak hafalnya, kemudian yang paling luas ilmunya, sama juga. Yang paling duluan dia tinggal, sama juga. Yang paling tua, sama juga. Gak apa-apa ditambahin istri yang paling banyak mana. Dihormatilah. Ya. Ya. Nanti istrinya sama-sama 4, anak yang paling banyak, gak apa-apa tambahin. Ya. Kaitan dengan sholat berjamaah, ketika tadi mendengar penjelasan bahwa Abu Bakar Siddiq ketika jadi imam, tapi setelah melihat ke belakang ada Rasulullah, maka kayaknya tidak pantas Abu Bakar imami Rasulullah. Kemudian saya pernah ikut sholat berjamaah di salah satu masjid yang memang setelah saya dengarkan bacaannya tidak seret di hati, sehingga yang awalnya niatnya ingin berjamaah, maka di situ saya fokus untuk munfaridnya. Nah, itu gimana solusinya? Karena pada waktu itu ya saya ingat bacaannya, mungkin hafalannya banyak, yang dibaca juga surat Yasin. Ketika bacaannya Yasin Al-Quran Hakim Innaka laminal mursalin, dan di hati saya itu nggak pas. Sehingga akhirnya munfarid sendiri. Gimana? Ya, makanya tetap tidak boleh munfarid, tetap kita berada di belakang imam tersebut, tapi kita tidak mengurangi pahala sholat berjamaah. Kalau munfarid nanti mengurangi pahala jamaah. Cuma bacaannya saja kan. Ya. Asal jangan sholat isanya dengan T3 baru munfarid kita. Tapi kalau sudah bacaannya, ya mungkin awalnya nggak ada yang dilihat-lihat, nggak ada yang mau jadi imam, akhirnya dia terpaksa jadi imam, kan bisa saja. Ya lihat dulu, bapak dulu, bapak semuanya nggak bisa baca Quran misalnya, bisa saja kan begitu. Kita sebagai makmum walaupun bacaannya kita lebih baik daripada imam tadi, tetap kita di belakang imam, tidak boleh munfarid dan tidak mengurangi pahala berjamaah kita. Ya makanya tadi belum kita bahas. Ya maka kehebatan kita menjadi makmum itu, kalau imamnya kurang sempurna, entah bacaannya entah apanya, kita tidak mengurangi kesempurnaan makmum. Ikuti saja. Yang penting niatnya sholat berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu riwayat saya pernah dengar, pernah membaca bahwa jamaah itu cukup lama menunggu kedatangan Rasulullah. Iya, sholat isya itu. Sholat isya waktu itu. Ngobrol dengan seseorang bidang tamu, para sahabat sampai terharu-haru. Iya. Nah, pertanyaan buat saya, pertanyaannya seberapa lamakah adabnya jamaah menunggu imam utama untuk datang ke masjid? Iya. Untuk sholat berjamaah, apakah misalnya kalau di sini kan misalnya ada ketetapan lewat alarm, alarm di koma, mau imam rawatibnya sudah datang atau belum, alarm berbunyi di koma. Iya. Jadi adabnya itu seperti apa sebenarnya? Iya. Kalau ini zaman Rasulullah, karena semua ingin sholat di belakang Rasulullah. Jadi gitu, kalau jam ini kan bukan zaman Rasulullah. Nungguin imamnya lagi kemana? Akhirnya nggak sholat nanti. Kan repot kalau begini. Nah, kalau di kita sesuai dengan kesepakatan aturan yang sudah ada, bukan hanya di Indonesia, di Mesir juga sama aturannya.
Kalau di Mesir waktu zaman saya belum ada yang jam-jam begini nih, belum ada. Ditulis di Mesir mah. Setelah azan, dari azan iqamah salat subuh 25 menit. Itu paling lama subuh itu. Kemudian kalau zuhur 15 menit, kalau asar 10 menit, maghrib 10 menit misalnya. Antara azan dengan iqamah. Jadi kalau sudah 10 menit dari azan tadi iqamah walaupun imamnya nggak ada. Nah, kalau sahabat di masa sahabat menginginkan sholat di belakang Rasul berkahnya, makanya Rasulullah selalu mengakhirkan sholat isyanya. Karena Rasul melihat merasa sulit sahabat ini mengakhirkan sholat isyanya, maka Rasul mempercepat sholat isyanya. Sehingga Rasul bersabda, kalau tidak menyulitkan umatku, maka akan aku akhirkan sholat isyanya. Ya. Maka ketika Rasul melihat sahabat merasa sulit, maka Rasulullah selalu mempercepat isyanya. Nah, ini zaman Rasul. Jadi imam sekarang jangan ngikutin Rasulullah, nanti gak bubar semua, gak ada yang jamaah. Alah, nunggu aja sholat isyanya jam 12 malam. Wah, dia sendiri yang sholat di masjid. Ya, kita sekarang sudah ada aturan, ya. Ya ikuti sajalah yang ada aturan di DKM, ya seperti jam segini sudah ada alarmnya tit sudah qomat, walaupun imam rotibnya nggak ada, ya. Kalau Rasulullah pasti jamaahnya. Kalau imam rotib kan sudah lewat setengah jam sudah sholat di rumah. Nah, kasihan makmumnya nungguin imam rotibnya sudah sholat di rumah. Nah, itu. Nah, jadi kondisional saja. Ya, satu lagi, ya satu lagi, terakhir ya. Ini pernah terjadi di kampung bahwa sholat isya 1 jam dulu itu dilaksanakan setengah 9. Ini karena di kampung ada hajat, Ya. tinggal sholatnya itu ditunda sampai ke setengah 9. Apakah boleh seperti ini? Boleh, kalau sholat isya kan paling baiknya di pertengahan malam. Diakhirkan sholat isyanya. Laula an asyqa ummati ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku maka akan aku akhirkan sholat isyanya. Jadi sholat isya itu afdolnya adalah diakhirkan. Cuman kan berat, jangankah diakhirkan di awal isya aja orang banyak yang nggak sholat jamaah, apalagi diakhirkan, ya. Jadi boleh kalau memang sepakat satu kampung tanggung nih hajatnya, nih setelah maghrib hajat misalnya kan. Tanggung, nanti kita sepakat ya sholat isyanya nanti jam 10 jam 11 boleh, lebih baik. Nah, tapi kalau nggak bisa begitu diawalkan, khawatir nanti malah setelah hajatan pergi ke rumah masing-masing tidur nggak sholat isya ya. Nah, ini kondisional juga. Yang penting intinya sholat berjamaah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada kita semua, ya, yang sulit diberikan kemudahan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khusus minta didoakan Bapak Al-Qomari ya, sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma shfi Bapak Al-Qomari, Allahumma shfihi wa shfi maradana. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdik nasyhadu kallahu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.